Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya untuk jemaat Telo Batua. Sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai 23, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, dengan segala kekuatan dan kesehatan yang melekat pada diri kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami hendak bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan selalu mengajar kami untuk hidup menurut kuasa dan kehendak-Mu. Biarlah setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menguraikannya senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai 23 firman Tuhan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan, dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu
telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uang itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Kejadian 43 ayat 15 sampai 23, oleh renungan harian Toraya diberikan tema pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 5 tahun sesudah Perang Dunia berakhir, Marvin Maris bertemu dengan Taiso Fujishiro di sekolah teologi di Chicago. Meskipun keduanya di pihak yang saling bermusuhan, ketika perang berlangsung, Maris tetap bersahabat dengan Fujishiro. Ia membuatkan catatan pelajaran untuknya, mengajarinya menyetir mobil, dan mengundangnya untuk merayakan Natal. Setelah Taiso kembali ke Jepang, mereka tetap saling berhubungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya memberi pelajaran berharga bagaimana mengampuni dengan tulus. Kuasa pengampunan mereka bekerja lebih kuat daripada dendam dan kepahitan hati. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan tulus hati, dan hubungan kasih persaudaraan di antara mereka dipulihkan kembali. Pengampunan dalam diri Yusuf membuatnya berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan saudaranya, walaupun dengan cara yang terkesan seperti sandiwara. Kerinduan Yusuf untuk kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya dilakukan melalui sebuah proses yang bertujuan untuk meyakinkan saudara-saudaranya sekaligus menuntunnya kepada penyesalan dan pertobatan. Keberanian saudara-saudaranya menyertakan Benyamin dalam perjalanan ke Mesir sesuai permintaan Yusuf telah menunjukkan tanda-tanda perubahan itu telah nyata dalam diri saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah tulus memberi pengampunan? Pengampunan menumbuhkan hubungan yang sehat, tetapi dendam menimbulkan amarah. Yusuf telah memberi pelajaran kepada kita tentang bagaimana mengampuni saudara-saudaranya. Ingat, dengan pengampunan akan memampukan kita melakukan kebaikan dalam kasih kepada sesama. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Dalam doa syafaat ini kita akan bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh berulang tahun pada tanggal 18 Agustus 2020. Berdoa bagi Albert Silomba, Gideon Tebong, Asel Putra Rombelinggi, Agustinus Londa, Agus Firmanto, Agustina Sara, dan Eka Mahardika S. Dan kita juga akan berdoa untuk kehidupan kita masing-masing.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, kepadamu pada saat ini kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh mengajak kami untuk selalu menyatakan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami tidak lagi diikat dengan perasaan benci, dendam, dan juga perasaan sakit hati. Karena dengan pengampunan itu, kami boleh mengalami hidup yang sehat, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menyatakannya di tengah-tengah hidup ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami datang bersyukur untuk segala kasih setia-Mu yang kami alami sebagai jemaat Tuhan yang dimanapun kami berada. Kami berdoa buat segala usaha, pekerjaan, dan pendidikan anak cucu kami. Bahkan ketika kami menghadapi pergumulan dan tantangan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, kami tetap memohon pertolongan dari Tuhan, kekuatan dan keteguhan iman serta kesehatan, sehingga kami dapat menjalani suka duka kehidupan ini dalam pengandalan yang sungguh-sungguh kepadamu, serta percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami berbagai berkat Tuhan di dalam hidup ini. Kami berdoa bagi yang berulang tahun kelahiran pada hari ini, berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat yang dirasakan di dalam hidup ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan semakin memampukan kami untuk selalu melihat bahwa berkat Tuhan itu nyata dalam berbagai situasi. Kami juga bersyukur bersama dengan salah satu anggota jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dan boleh dimampukan untuk melewati masa-masa sulit. Dan puji Tuhan, mereka boleh kembali berkumpul di rumah, dan di sana kami percaya mereka sungguh-sungguh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Yang mengalami penderitaan oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan tetap hibur mereka dan berikan pengharapan. Yang mengalami kesulitan hidup, kami percaya Tuhan Engkau akan mengutus kekasih-kekasih-Mu yang Kau berkati untuk menjadi berkat bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan dimungkinkan bagi kami untuk merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Biarlah dengan perayaan ini boleh menjadi penyemangat bagi kami untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang akan membawa Indonesia kami semakin maju. Bapa kami yang ada di sorga, masalah, pergumulan masih saja kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami percaya setiap orang yang menangani dalam berbagai hal, baik itu pemerintah, tenaga medis, TNI, Polri, siapapun Tuhan, kami percaya Tuhan pakai mereka untuk mendatangkan kebaikan, keamanan, dan juga kami boleh mengalami kelepasan dari pandemi ini dan kami boleh hidup normal kembali. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama. Tuhan tolong dengar dan Tuhan jawab. Bapa di sorga,
Inilah kami yang datang membawa doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.